Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Amelia dari kelas Pendidikan Biologi A 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan praktikum unit saraf. Sel saraf dalam sistem saraf berfungsi untuk menjalankan impuls. Nah, impuls dapat menjalar pada sebuah sel saraf, juga dapat menjalar pada sel lain dengan melintasi sinapsis. Nah, perjalanan impuls dapat terjadi dengan cara transmisi elektrik atau transmisi kimiawi yang menggunakan bantuan neurotransmitter. Nah, proses transmisi sinapsis dapat berlangsung lebih lambat atau mengalami gangguan. Beberapa bahan yang diketahui sebagai sumber gangguan dalam transmisi sinapsis ini adalah pestisida, racun ular, dan juga obat bius. Nah, proses transmisi sinapsis juga dapat berlangsung lebih cepat akibat dari konsumsi zat yang mengandung zat stimulan. Nah, stimulan adalah obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu singkat. Stimulan ini biasanya menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitas. Nah, stimulan menaikkan kegiatan sistem saraf simpatetik, sistem saraf pusat CNS, atau kedua-duanya sekaligus. Nah, stimulan kadang-kadang dipakai untuk memompa ketahanan dan produktivitas, juga untuk menahan nafsu makan. Nah, stimulan sistem saraf pusat kegiatannya meningkatkan norepinefrin dan dopamin dalam dua cara yang berbeda. Nah, pertama, stimulan SSP meningkatkan pelepasan norepinefrin dan dopamin dari sel-sel otak. Nah, kedua, stimulan SSP juga mungkin menghambat mekanisme yang biasanya mengakhiri tindakan neurotransmitter. Nah, kemudian sebagai hasil dari kegiatan ganda sistem saraf pusat stimulan, norepinefrin dan dopamin telah meningkatkan efek di berbagai daerah di otak. Nah, beberapa area otak yang terlibat dengan mengendalikan dan orang lain terlihat dengan mengendalikan kegiatan motorik. Hal ini diyakini bahwa stimulan SSP mengembalikan keseimbangan neurotransmitter. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum sistem saraf ini. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui alat dan bahan yang digunakan. Nah, alat dan bahannya yaitu penggaris 30 cm, minuman stimulan. Kita bisa pakai di sini Estrajos, kopi, Coca-Cola, Hemavitton Drink, dan M150. Kemudian selanjutnya ada air minum serta sendok atau pengaduk dan gelas. Nah, selanjutnya langkah kerjanya, yang pertama kita persilakan subjek kita yang akan kita uji coba untuk duduk santai. Kemudian yang kedua, letakkan sebuah penggaris secara tegak lurus di antara ibu jari dan telunjuk tangan. Usahakan posisi titik 0 berada tepat di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Setelah itu, tugas subjek. Nah, selanjutnya langkah kerja. Pertama, kita persilakan subjek uji untuk duduk santai. Nah, kemudian kita letakkan sebuah penggaris secara tegak lurus di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Nah, kemudian usahakan posisi titik 0 tepat berada di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Selanjutnya, subjek uji harus menangkap penggaris yang dilepas oleh temannya. Nah, kemudian tanpa memberitahu dahulu, lepaskan penggaris itu ke bawah dan mintalah subjek uji untuk menangkap dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan. Kemudian lihat tepat pada skala berapa kedua jari tersebut menempel pada penggaris. Kemudian ulangi kegiatan di atas kegiatan tersebut sampai 5 kali. Oke. Selanjutnya ulangi langkah di atas, namun menggunakan tangan kiri. Kan tadi kita sudah menggunakan tangan kanan, sekarang kita menggunakan tangan kiri ya. Baiklah, selanjutnya mintalah subjek uji untuk meminum zat stimulan. Usahakan semua kelas mencoba semua jenis stimulan yang disediakan. Nah, kemudian
eh, tunggu selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit, lakukan langkah di atas sampai selesai. Kemudian, minta data dari kelompok lain agar dapat membandingkan antara hasil pengamatan kelompok Anda dengan kelompok lain. Nah, kemudian selanjutnya diskusikan bersama teman kalian. Yang pertama, samakan kecepatan merespon antara tangan kiri dengan tangan kanan. Kemudian yang kedua, samakan kecepatan merespon antara sebelum minum stimulan dengan setelah minum stimulan. Nah, yang ketiga, bagaimana respon zat stimulan terhadap respon kecepatan secara umumnya. Nah, yang terakhir, setelah mendapat data dari kelompok lain, apakah jenis zat stimulan memberikan pengaruh yang sama terhadap kecepatan merespon. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut dengan kegiatan kedua. Nah, di sini fungsi saraf otak besar dan otak kecil. Nah, kemudian kita akan lanjut ke kegiatan 2, yaitu fungsi saraf otak besar dan otak kecil. Tujuannya, yang pertama, kita memeriksa fungsi sebagian besar saraf otak besar. Yang kedua, memeriksa fungsi otak kecil. Nah, otak mempunyai 5 bagian utama, yaitu otak besar cerebrum, otak tengah mesencephalon, otak kecil cerebellum, sumsum sambung medulla oblongata, dan jembatan Farol. Nah, otak besar cerebrum mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian, intelijensi, ingatan, atau biasa kita sebut dengan memori, kesadaran, dan pertimbangan. Nah, otak besar merupakan sumber dari semua kegiatan atau gerakan sadar atau sesuai dengan yang terdapat pada bagian penerima rangsang, yaitu area sensor yang terletak di sebelah belakang area yang berfungsi mengatur gerakan sadar atau merespon rangsangan dalam proses belajar. Nah, otak tengah merupakan lobus optikus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Nah, selanjutnya ada otak kecil cerebellum, itu mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot-otot yang terjadi secara sadar. Nah, keseimbangan dan posisi tubuh. Nah, bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Nah, kemudian ada sumsum sambung, medulla oblongata. Nah, berfungsi mengantar impuls yang datang dari medulla spinalis menuju ke otak. Sumsum sambung juga mempengaruhi jembatan refleks, psikologis, serta detak jantung, tekanan darah, volume, dan kecepatan respirasi. Nah, selanjutnya alat dan bahan yaitu bawang putih, serbuk kopi, cotton bud, buku bacaan, stopwatch dengan pensil. Kemudian langkah kerjanya di sini kita hendaknya bekerja secara berpasangan, yaitu kerjakan rangkaian langkah ini secara lengkap terhadap teman Anda, kemudian bergantian. Setelah itu amati dan catat hasilnya. Nah, uji saraf kranial yang pertama, nervus olfactoris. Subjek uji coba diminta duduk dan menutup matanya. Botol berisi serbuk kopi dibuka dan diletakkan mendatar sejauh 8 cm dari muka atau lubang hidung. Kemudian berikutnya irislah 1 siung bawang putih secara melintang. Kemudian lewatkan juga seperti botol kopi tadi. Urutan bahan Anda dapat Anda balik sesuai dengan keinginan ya. Kemudian di sini dapatkah subjek uji coba membedakan keduanya? Nah, selanjutnya nervus opticus. Nah, bukalah satu halaman buku penuh dengan tulisan. Tandailah awal satu kalimat. Mintalah subjek uji coba membaca kalimat-kalimat itu mulai dari awal tanda selama 1 menit. Hitung dan catatlah banyaknya kata yang dapat dibaca selama 1 menit tersebut. Kemudian selanjutnya nervus oculomotor. Nah, mintalah subjek uji untuk terus mengawasi pensil yang ada gerakannya beberapa kali ke arah vertikal, horizontal, serong kiri, serong kanan, dan berputar sambil menjaga agar kepalanya tetap tidak bergerak. Dapatkah dia mengikuti semua gerakan tersebut?
Nah, selanjutnya nervus facialis. Mintalah subjek untuk menunjukkan giginya, mengembungkan pipinya, mengerutkan dahinya, mengangkat alis satu persatu maupun bersamaan. Dapatkah dia melakukan semuanya dengan baik? Selanjutnya, uji saraf otak kecil. Nah, di sini mintalah subjek uji coba berdiri sejauh 2 meter dari kertas yang bertuliskan perintah berikut ini. Mintalah dia membaca tiap perintah, kemudian mengulang membaca bersuara sambil melaksanakan tugas yang tertulis di situ. Amati dan catatlah gerakan mana yang paling mudah dilakukannya. Nah, perintah tertulisnya antara lain yang pertama, rentangkan kedua lengan ke samping dan gerakan semua jari-jari dengan cepat. Nah, yang kedua, rentangkan kedua lengan ke samping dan saling silangkanlah semua jari-jari dengan rapat. Yang ketiga, tolehkan kepala ke samping dengan pandangan lurus ke samping, berjalanlah maju dengan meletakkan tumit yang satu di depan ujung jari kaki yang lain. Nah, yang keempat, tutuplah mata dan berdirilah tegap selama 1 menit. Nah, yang kelima, tutuplah mata dan sentuhlah hidung dengan telunjuk kanan. Yang keenam, tutuplah mata dan sentuhlah hidung dengan tunjuk kiri. Yang ketujuh, sentuhlah telunjuk kanan dan amatlah. Kemudian yang kedelapan, berdiri tegak dan gerakan kaki kanan ke atas hingga ke bawah, menggeser sepanjang kaki kiri. Nah, yang kemudian yang kesembilan atau yang terakhir, berdiri tegak dan gerakan kaki kiri ke atas dan ke bawah, menggeser sepanjang kaki kanan. Nah, yang terakhir, catatlah kedua hasil uji pada tabel 2 untuk subjek uji coba. Nah, terus lakukan diskusi. Nah, diskusinya antara lain, samakan status saraf subjek 1 dengan subjek 2. Nah, bila sama, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, yang terakhir, bila tidak sama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut. Nah, baiklah, itulah tadi materi praktikum yang sempat saya bawakan hari ini. Nah, baiklah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.